Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kekasih Kristus. Pagi hari ini kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menyapa setiap kami dan firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penopang di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu bagian firman Tuhan yang boleh memberkati kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-40. Saya tidak membacakan keseluruhan ayat, tapi ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis dewa besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang berabad akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Saudara kekasih Kristus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, dapat kita rangkum bahwa ternyata menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Ada tantangan, ada harga yang harus dibayar. Itulah yang dialami oleh Paulus dan pengikut Kristus lainnya. Dalam pelayanan Paulus, ada orang Yahudi dan orang-orang Efesus atau non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Dan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka melepaskan keyakinan mereka yang lama. Dan kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, itu berdampak dalam perekonomian orang-orang yang ada di Efesus secara khusus. Dan itu menjadi sebuah kegaduhan. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran dan mereka menyatakan bahwa Paulus itu menista agama mereka. Saudara yang dikasihi Kristus, tentu Paulus dan rekan-rekannya punya keterbatasan. Dan secara manusia mereka pun pasti punya kekhawatiran, punya ketakutan. Karena nyawa mereka menjadi taruhan. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan ayat firman Tuhan ini, luar biasa sekali. Di dalam segala keterbatasan, himpitan, tekanan, pergumulan yang berat yang mereka hadapi saat itu, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dalam ketidakmampuan mereka, Tuhan menggunakan apa saja dan siapa saja untuk menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya bagi semua yang percaya kepadanya. Saudara, tidak pernah terduga bahwa Tuhan memakai seorang panitera yang didengar oleh orang-orang Efesus, yang akhirnya menenangkan hati mereka dan membubarkan demonstrasi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, demikian juga dengan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus di zaman akhir ini.
Ada orang-orang yang tadinya meninggalkan iman percayanya yang lama, percaya kepada Tuhan Yesus, dan berpikir bahwa ketika mereka percaya Tuhan Yesus, hidup mereka akan lebih baik, hidup mereka akan lebih diberkati, hidup mereka akan lebih sehat, hidup mereka akan lebih makmur. Tetapi realitanya seringkali orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata hidupnya tidak mulus. Ada tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Kadangkala orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, ketika rumah tangganya tidak semulus yang dipikirkan, pekerjaannya tidak sesukses yang dia pikirkan, kesehatannya tidak seperti yang dia harapkan, seringkali orang ada di persimpangan jalan dan bisa undur dari mengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya rindu melalui bagian firman Tuhan ini sungguh boleh meneguhkan setiap kita. Di dalam segala tekanan dan pergumulan yang kita hadapi, mari tetap andalkan Tuhan. Mari tetap setia kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dan kasihnya bagi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri, karena dia ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak kuat tanpa anugerah Tuhan. Maka biarlah hari ini kami boleh menjalani setiap tugas dan panggilan kami, baik di rumah maupun di luar rumah. Kami berdoa kiranya anugerah Tuhanlah yang akan menopang kami, menguatkan kami, dan memampukan kami hidup sebagai orang percaya. Dan melalui kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai usia indah. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan siap menjalani hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.